Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang sistem inventaris barang berbasis database relasional. Nah, banyak organisasi masih mencatat inventaris barang itu secara manual atau pakai yang namanya spin sheet, yang rentan human error dan tidak bisa dipantau secara real time. Maka saya merancang sistem inventaris barang berbasis database relasional yang bisa mencatat otomatis, memantau stok dengan real time, dan bisa menghasilkan laporan. Ada 5 permasalahan yang bisa didapatkan solusi dalam melakukan database ini. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan stok sulit dipantau secara real time. Itu bisa kita buat dengan atribut stok dan bisa mengatasi riwayat transaksi tidak kronologis, bisa mengatasi tidak ada peringatan stok minimum, dan juga bisa mengatasi laporan lambat atau tidak akurat, serta bisa mengatasi lokasi barang sulit yang ditemukan. Dan ada 4 aktor yang terlibat dalam sistem ini. Yang pertama itu ada admin gudang, yang kedua ada spoiler, yang ketiga ada karyawan, yang keempat ada manajer. Nah, di dalam IRD ini ada terdiri entitas dan atribut. Dengan jumlah entitas ada 7. Yang pertama itu ada namanya kategori, ada barang, ada supplier, ada user, ada pelanggan, ada namanya barang masuk, dan ada barang keluar, serta beberapa atribut yang sudah kami berikan. Nah, relasi antar entitas ini seperti saya beri contoh yang satu, kategori ke barang, itu relasinya one to many, di mana satu kategori itu memiliki banyak barang. Begitu selanjutnya dengan entitas yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk diagram visual dengan 7 entitas beserta dengan atributnya dengan relasi one to many. Sini bisa kita lihat sistem IRD-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke namanya normalisasi UNIF. UNIF ini awalnya semua data dari berbagai transaksi digabung jadi satu tabel besar. Hasilnya banyak data berulang dan banyak nilai nol. Dan yang kedua itu ada first normal form atau 1NF. Kita pisahkan setiap baris agar berdiri sendiri secara atomik, ditambahkan kolom jenis mutasi untuk membedakan transaksi masuk dan keluarnya barang. Yang berikutnya ada second normal form atau 2NF. Data master seperti barang, supplier, user, dan pelanggan itu dipisah dari tabel transaksi karena atributnya tidak sepenuhnya bergantung pada primary key atau primary key di transaksi. Nah, selanjutnya ada namanya third normal form atau 3NF. Di tabel barang ada nama kategori yang bergantung pada ID kategori, bukan pada primary key. Ini disebut transitive dependency. Solusinya tabel kategori dipisahkan sendiri. Jadi kesimpulannya hasil akhirnya ada 7 tabel bebas redundansi dan bebas anomali. Nah, ini dia kesimpulannya. Maka studi kasus sistem inventaris barang dirancang untuk menggantikan pencatatan manual dengan database relasi yang akurat, real time, dan mendukung keputusan manajemen. Dan IRD kami terdapat 7 entitas utama, yaitu kategori, barang, supplier, user, pelanggan, barang masuk, barang keluar, dengan 8 relasi one to many yang terstruktur. Dan normalisasinya proses normalisasi UNF, 1NF, 2NF, 3NF menghasilkan 7 tabel yang beda, redundansinya bebas anomali dan siap diimplementasikan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang cara kerja database di dalam SQL-nya dan pembuatan tabelnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke yang namanya SQL. Di sini kode-kodenya sudah kita masukkan, yaitu create
beberapa entitas tadi. Nah, di sini ada namanya create database sistem inventaris barang toko. Di sini ini kita klik, kita blok, maka kita runkan. Ini sudah sukses dan selanjutnya kita klik, kita refresh. Lalu di sini kita buat sistem inventaris barang toko tadi, kita buka di tabel. Nah, setiap dalam entitas tadi itu kita blok, kita runkan. Maka di sini sudah sukses, berarti kodenya sudah pas. Kita lanjut ke beberapa entitas tadi. Satu persatu kita blok, lalu kita runkan. Selanjutnya ini ada tabel user, lalu tabel pelanggan, yang selanjutnya tabel barang, nah ini semua ini adalah namanya kolom-kolom yang mau dibuat. Tadi kayak seperti ini barang masuk, kita ada membuat beberapa atributnya, maka itu yang kita klik, maka nanti ada hasilnya. Jadi ini semua sudah selesai create table-nya dan semuanya sudah sukses. Kita lanjut, setelah ini kita lanjut ke bagian tabelnya. Kita refresh dulu, kita masuk ke tabel. Nah, ini sudah ada kodenya, database-nya. Ini tinggal kita blok dan sama seperti tadi kita runkan satu persatu, insert into dari beberapa entitasnya. Nah, di sini tadi udah ada atributnya, jadi kita masukkan datanya. Datanya itu ada beberapa, ada 5. Jadi nanti itu kita blok, kita runkan, maka di bawah hasilnya sudah terbentuk tabelnya. Seperti itu untuk semua entitas. Semua itu kita blok, maka dia akan jalan. Kita runkan, maka semuanya bisa berbentuk tabel. Di situ di tabel itu dia udah ada tabel dibagi kayak ID suppliernya, nama suppliernya, begitu sampai seterusnya. Sehingga yang sudah kita buat tadi atribut dari sebuah entitas itu masuk ke tabelnya semua, karena kita sudah memasukkan datanya satu persatu di setiap entitas dengan ada beberapa 5 data yang ada setiap entitasnya. Nah, semua kode ini itu kita blok, itu dia yang bisa menghasilkan data tabel. Nah, jadi nanti itu ada 7 tabel. Ada tabel kategori, ada tabel barang, supplier, user, pelanggan, ada barang masuk, barang keluar. Jadi nanti di sini kita lakukan semuanya satu persatu sehingga bisa menghasilkan beberapa tabel. Saya percepat karena ini sudah bisa semua ya bentuk tabelnya. Nah, jadi semua kode sudah berhasil, kita sudah memasukkan entitasnya, atributnya, dan data-datanya. Maka sudah bisa dibentuk tabel melalui SQL ini.